sama dari Medan, kayak dari Medan nih. Aksi mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi masih berlangsung hingga malam di beberapa titik di Jakarta. Salah satunya yakni di Bundaran HI. Masa hingga sekitar pukul 6 sore tadi masih berkumpul di kawasan Bundaran HI. Meski demikian, kondisi unjuk rasa masih berlangsung dengan kondusif. Sebelumnya, mahasiswa dari Universitas Indonesia yang akan menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia sempat tertahan di Simpang Susun Semanggi. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena diblokade oleh petugas kepolisian. Mahasiswa UI tertahan di Jalan Sudirman di bawah Simpang Susun Semanggi arah Bundaran HI. Namun, aparat kepolisian akhirnya membuka akses jalan tersebut. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan dengan long march menuju Bundaran HI. Mahasiswa datang ke lokasi aksi dengan menumpangi bus. Namun, ketika akses jalan tersebut dibuka, aparat tak mengizinkan bus yang membawa massa aksi untuk melintas Jalan Sudirman. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 5 poin tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG, dan pembangunan Kopdes Merah Putih. Mahasiswa juga mendesak menghentikan militerisme di ranah sipil dan juga mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan dan berhenti untuk mengelak. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi diikuti sekitar 1.500 peserta. Ratusan mahasiswa mulai memadati kawasan Bundaran HI sejak pukul 1 siang tadi. Mereka berorasi sambil membentangkan spanduk dan bendera. Ratusan aparat TNI dan polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Sistem buka tutup jalan masih diberlakukan secara situasional guna untuk antisipasi aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI. Ratusan mahasiswa UNJ berunjuk rasa di depan kampus UNJ. Masa aksi meminta pemerintah menurunkan harga BBM hingga harga bahan pokok. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi UNJ melawan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, para mahasiswa ini melakukan aksi long march dari arah Rawamangun menuju Jalan Pemuda hingga berkumpul di depan kampus UNJ. Sambil membawa spanduk dan poster tuntutan, para mahasiswa juga berorasi menuntut pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah hingga menurunkan BBM. Tuntutan aliansi UNJ melawan. 1. Stabilkan dan kuatkan kembali nilai rupiah. 2. Turunkan harga bahan bakar dan bahan. 3. Untukkan kesejahteraan guru. Selain diikuti mahasiswa, aksi unjuk rasa juga diikuti sejumlah dosen, salah satunya Ubedillah Badrun. Kita di sini, sesungguhnya kita tidak ingin bersama DPR, tapi kita di sini sesungguhnya kita ingin bersama rakyat daerah. Hidup rakyat, hidup rakyat. Rencananya setelah unjuk rasa di depan kampus, masa aksi akan bergerak menuju Bundaran HI untuk bergabung dengan ribuan mahasiswa lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa menolak kebijakan pemerintah berimbas pada terganggunya arus lalu lintas.
Akibatnya sejumlah pekerja harus berjalan kaki dan mencari alternatif transportasi lain untuk pulang ke rumah. Tak hanya kendaraan pribadi, bus Transjakarta rute Blok M menuju MH Tamrin juga tak terlihat melintas. Akibatnya sejumlah pekerja yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat terpaksa mencari alternatif lain. Mereka harus berjalan kaki menuju MRT atau mencari ojek online. Seperti diketahui, ribuan mahasiswa saat ini tengah menuju Bundaran HI untuk melakukan aksi unjuk rasa. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengajak seluruh elemen bangsa untuk bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Ia memastikan pemerintah selalu membuka ruang pendapat dan kritik. Bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta yang mengejutkan. Menko Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Zulhas menyatakan terdapat pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulannya. Program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Akibatnya jumlah SPPG membengkak menjadi 27.877 titik SPPG dari target awal 21.000 atau bertambah sebanyak 6.877 titik SPPG. Sehingga ada pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Menurut Zulhas, pembengkakan tersebut berdampak langsung pada pengeluaran negara. Setiap titik dapur memperoleh biaya operasional sekitar 6 juta rupiah per hari. Persoalan lain ditemukan pada pembangunan dapur MBG di wilayah 3T. Kebutuhan semula diperkirakan hanya sekitar 2.000 titik, ternyata meningkat menjadi 8.617 titik. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Zulkifli menambahkan pemerintah akan fokus melakukan pembenahan dalam 1 bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, salah satunya dengan akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan makan bergizi gratis dan akan mengalihkannya ke daerah 3T. Pemirsa, Kejaksaan Agung RI mengungkap 1 nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Kejagung, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman menetapkan 1 tersangka baru dengan inisial AM yang merupakan komisaris dan pengendali PT YAT.
AM diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lain yang tengah diselidiki oleh Kejagung. Siap, mantap. Dengan kasus posisi sebagai berikut. Bahwa pada awal tahun 2025, Saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan Saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala BGN dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di BGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, Saudara M mendapatkan informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN. Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru Asep Yusuf Sumantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Asep merupakan pihak swasta yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Sumantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku wakil kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Nandik Sdeyang mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapat MBG. Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Aku mau nyiapkan bahan nih. Jadi efisiensinya apa aja, Bu? Iya. Begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Sampai dapat lagi MBG begitu, Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya ini. Kemudian iya itu kan seneng banget. Itu yang dibahas apa lagi? Gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum.